Somebody help me. Hey, leave him alone. Hai sobat Narasinema dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kali ini kita akan membawakan sebuah alur cerita film bergenre fantasi petualangan berjudul The Kid Who Would Be King yang rilis pada tahun 2019. Film ini bercerita tentang seorang anak biasa bernama Alex Elliot yang hidupnya berubah total ketika tanpa sengaja ia menemukan pedang Excalibur, yaitu senjata legendaris milik Raja Arthur. Tanpa disangka, Alex ternyata terpilih sebagai penerus Raja Arthur dan bersama teman-temannya harus melawan penyihir jahat Morgana yang berusaha bangkit untuk menaklukkan dunia manusia. Nah, bagaimana keseruannya? Yuk langsung saja kita bawakan alur ceritanya. Alex, what are you doing? Alex, run! Film diawali dengan legenda lama dari negeri Inggris. Pada zaman dahulu kala, ada seorang raja perkasa bernama Uther Pendragon. Namun ketika Raja Uther wafat tanpa meninggalkan pewaris tahta, kerajaan pun kacau. Perang berkepanjangan terjadi karena semua orang berebut kekuasaan. Melihat itu, sang penyihir bijak bernama Merlin menyihir pedang legendaris bernama Excalibur dan menancapkannya di batu. Hanya pewaris sejati yang berhati murni yang bisa mencabutnya. Bertahun-tahun kemudian, seorang anak muda bernama Arthur yang ternyata keturunan sejati Raja Uther berhasil mencabut pedang tersebut. Ia menjadi Raja Arthur, pemimpin yang adil dan kuat hingga musuh-musuhnya pun tunduk kepadanya. Namun di balik kejayaannya, ternyata Raja Arthur memiliki musuh bebuyutan, yaitu saudara tirinya sendiri bernama Morgana, penyihir jahat yang haus kekuasaan dan ingin merebut Excalibur untuk dirinya sendiri. Akhirnya dengan bantuan Merlin, Raja Arthur berhasil mengurung Morgana jauh di dalam perut bumi agar tak bisa kembali menebar kegelapan. Berabad-abad berlalu, kisah itu hanya tinggal legenda. Hingga suatu hari, seorang anak sekolah bernama Alexander Elliot menerima pesan darurat dari sahabatnya bernama Bedders yang sedang dibully oleh dua siswa nakal bernama Lance dan Kay. Alex pun langsung berlari ke sekolah untuk menolong temannya. Terjadilah perkelahian di antara Alex dan para pembuli itu. Karena kejadian itu, mereka semua mendapat hukuman dari kepala sekolah. Malam harinya, karena merasa berhutang budi, Bedders bersumpah akan setia kepada Alex layaknya kesatria sejati. Namun Alex yang masih kesal justru pergi meninggalkannya. Malam hari berikutnya, sepulang sekolah, Lance dan Kay kembali mengejar Alex. Ia berlari dan bersembunyi di sebuah bangunan tua, hingga akhirnya ia terjatuh ke dalam lubang. Di sana matanya terbelalak, ia melihat sebilah pedang yang tertancap di batu. Tanpa pikir panjang, Alex langsung menariknya dan pedang itu pun tercabut dengan mudah. Ia pun membawa pulang pedang tersebut tanpa tahu kalau itu adalah pedang Excalibur yang sangat legendaris. Sementara itu, jauh di bawah tanah, Morgana yang telah lama terkurung mulai merasakan kekuatan pedang itu kembali aktif. Ia tahu bahwa pedang Excalibur telah dicabut dan pewaris baru sudah muncul, seorang anak bernama Alexander Elliot. Kemarahan Morgana pun bangkit dan ia mulai menyiapkan kebangkitannya. Keesokan harinya, Alex dan Bedders mencoba menelusuri asal pedang itu lewat internet. Tulisan di sisi pedang bertuliskan Gladius Arthuri Filius Tintagel, yang berarti pedang milik Arthur putra Tintagel. It's Latin. It means sword of Arthur. Alex pun teringat pada sebuah buku peninggalan ayahnya, dan di sana ia menemukan bahwa Tintagel adalah tempat kelahiran Raja Arthur. Ia kemudian memberi gelar kehormatan kepada sahabatnya, Sir Bedders the First, yaitu kesatria pertama dalam kelompok kecil mereka. Keesokan harinya, muncul sosok aneh di sekolah, yaitu seorang remaja misterius yang ternyata adalah Merlin muda. Dengan sihirnya, Merlin berhasil menghipnotis polisi agar membawanya menemui Alex. Ternyata, Merlin bisa berubah wujud menjadi burung untuk mengawasi Alex dari kejauhan. Dan ia juga menyamar menjadi murid baru di sekolahnya Alex. Saat Merlin mengetahui bahwa gerhana akan terjadi dalam 4 hari ke depan, ia panik, sebab itu artinya Morgana akan bangkit sepenuhnya. Ia berteriak memanggil Alex dan memperingatkannya bahwa hanya dia yang bisa menghentikan kebangkitan Morgana. Alexander Elliot! It was you! Alex dan Bedders yang ketakutan pun langsung kabur, bahkan sempat berencana untuk mengembalikan pedang tersebut. Namun malamnya,
Alex terbangun dari tidurnya ketika makhluk menyeramkan muncul dari bawah tanah dan menyerangnya. Beruntung Merlin datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Setelah itu, ia meminta Alex menemuinya keesokan pagi untuk mempersiapkan diri melawan Morgana. Pagi harinya Alex menceritakan semuanya kepada ibunya, tapi tentu saja sang ibu tak percaya. Ia pun pergi bersama Bedders untuk menemui Merlin dan menjelaskan tentang dunia fana, saat dimana pasukan kegelapan Morgana bisa muncul ke dunia manusia. Namun Alex yang belum yakin malah mengembalikan pedang itu kepada Merlin. Mendengar itu Merlin pun marah dan menunjukkan wajah aslinya, lalu memperlihatkan bayangan kehancuran dunia kepadanya. Hingga akhirnya Alex sadar dan memutuskan untuk mencari ayahnya di Tintagel, berharap mendapat petunjuk tentang pintu bawah tanah tempat Morgana disegel dahulu. Dalam perjalanan, Lance dan Kay datang mencoba merebut pedang itu. Alex menancapkannya pada sebuah batu dan menantang mereka untuk mencabutnya. Ketika mereka gagal, Alex pun memberi mereka sumpah sebagai kesatria, Sir Lance dan Sir Kay. Sayangnya, mereka sempat mengkhianatinya hingga pasukan Morgana menyerang dan memaksa mereka bekerja sama untuk bertahan hidup. Setelah itu Alex menjelaskan pada Lance dan Kay mengenai kejadian yang baru saja menimpa mereka. Alex menyadari bahwa mereka adalah reinkarnasi dari kisah buku cerita tentang Raja Arthur tersebut. Namun Lance dan Kay mempunyai rencana lain, yaitu merebut pedang Excalibur. Pagi harinya saat berangkat pergi ke Tintagel, mereka mendapatkan bantuan dari Merlin yang ikut bersama mereka. Akan tetapi, karena mereka tidak tahu tentang kode kesatria, maka Merlin harus mengajari mereka. Merlin kemudian mengajarkan 3 kode kesatria yang harus mereka patuhi. Pertama, menghormati orang yang dicintai. Kedua, jangan berbuat jahat. 3, jujurlah setiap saat. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan melalui portal ajaib menuju dunia para kesatria. Kemudian, setelah berjalan jauh, Merlin menyihir pedang Excalibur menjadi 4 untuk mereka berlatih dan sebagai persenjataan bagi mereka. Merlin juga menyihir pohon-pohon agar mereka dapat berlatih dan bertarung. Akan tetapi, karena sihir Morgana, pohon-pohon itu menjadi jahat dan menyerang mereka. Dan kesempatan itu digunakan oleh Lance dan Kay untuk mengambil pedang Excalibur dari tangan Alex. Merlin yang mendengar teriakan dari Alex langsung pergi untuk menolongnya. Namun karena hal itu membuat dirinya kehabisan tenaga. Kemudian Alex dan Bedders mengejar Lance dan Kay untuk meminta pedang Excalibur kembali. Dan terjadilah baku hantam antara Lance dan Alex yang mengakibatkan pedang Excalibur patah di tangan Lance. Setelah itu Alex melihat buku miliknya dan meminta Lady of the Lake, yaitu peri penjaga pedang, untuk memperbaiki pedangnya. Dan beruntungnya itu berhasil dan membuat mereka semua bersatu kembali untuk mengalahkan para musuh. Setelah melanjutkan perjalanan, mereka menemukan para penunggang kuda dan bertepatan pada saat itu juga mereka menghilang karena dunia panah. Malam harinya, tiba-tiba monster ciptaan Morgana bangkit dan mengejar mereka semua. Dan di sini mereka mulai bekerja sama untuk saling menjaga satu sama lain. Dan akhirnya, Alex berhasil membuat monster-monster itu jatuh ke dalam jurang. Pagi harinya, Alex menancapkan pedang itu pada sebuah batu dan bergegas ke rumah bibinya agar bisa bertemu dengan ayahnya. Namun bibinya mengatakan jika ayahnya adalah seorang pemabuk berat yang tak bisa mengontrol dirinya sendiri. Alex kemudian menunjukkan buku miliknya, yaitu peninggalan dari ayahnya. Tapi nyatanya buku itu dibeli ibunya untuk menutupi keburukan ayahnya. Dan Alex yang mendengar hal itu dibuat sangat kecewa dan langsung membuang buku itu. Bedders yang melihat hal itu mencoba menghibur Alex dengan trik sulap yang sudah berhasil dikuasainya. Tak lama kemudian, Merlin datang dan mengatakan kepada Alex bahwa pedang Excalibur bukan memilih berdasarkan keturunan, tapi pedang memilih berdasarkan hati dan pikiran. Alex berencana akan mengalahkan Morgana di dalam kastilnya sendiri. Mereka akhirnya sampai di kastil Morgana. Pedang Excalibur kemudian bersinar, menandakan bahwa gerbang menuju ruang bawah tanah ada tepat di bawah mereka. Dan di sana, ternyata Morgana sudah menunggu. Dengan sihirnya, Morgana menangkap teman-teman Alex dengan akar pohon. Kemudian Alex berhadapan langsung dengannya, dan terjadilah pertarungan epik di antara mereka.
Dengan keberanian dan kekuatan hatinya, Alex berhasil menusukkan Excalibur ke tubuh Morgana dan menjatuhkannya. Ketika kastil mulai runtuh, mereka segera berlari dan berhasil keluar dari sana. Alex lalu melemparkan Excalibur ke danau agar dijaga oleh Lady of the Lake, sama seperti Raja Arthur dahulu. Keesokan harinya Merlin datang memberi kabar, ternyata Morgana belum mati dan ia hanya terluka. Mendengar itu, Alex sadar ia telah melanggar kode kesatria pertama, yaitu menghormati orang yang dicintai. Ia pun menceritakan semua kepada ibunya dan menunjukkan kebenaran pedang itu dengan memanggil Lady of the Lake di bak mandi mereka sendiri. Is noble and true. Kini saatnya perang terakhir. Alex, Beder, Lance, dan Kay mempersiapkan sekolah mereka menjadi benteng pertahanan. Dengan bantuan Merlin, seluruh murid dilatih menjadi kesatria, memakai baju zirah, dan berlatih bersama. Saat gerhana tiba, pasukan Morgana menyerbu dan pertempuran besar pun dimulai. Morgana sendiri berubah menjadi monster naga mengerikan. Namun keempat anak itu, para reinkarnasi dari para kesatria Raja Arthur, bertarung dengan gagah berani. Dengan bantuan Merlin, mereka berhasil menebas kepala Morgana dan mengurungnya kembali ke dalam portal kegelapan. Keesokan harinya, Merlin memberikan buku kisah baru berjudul 4 Kesatria Masa Kini tentang Alex dan teman-temannya. Alex kemudian mengembalikan Excalibur kepada Lady of the Lake agar tetap dijaga, dan begitulah akhir kisah sang penerus Raja Arthur di era modern. Oke Sobat Narisinema, itulah alur cerita lengkap dari The Kid Who Would Be King 2019. Kisah petualangan seru yang mengajarkan kita tentang keberanian, persahabatan, dan pentingnya hati yang tulus. Kalau kalian suka dengan alur ini, jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Baiklah sob, sekian dulu alur cerita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.